Tapi kalau menyamakan Anis dengan Anas, ini kan jauh sekali. Memang dalam kacamata bahasa Indonesia itu kayak mirip gitu. Anis, Anas, tapi artinya beda. Sama seperti Anis dan Anus, beda. Apa mau disama-samakan ini antara Anis dengan Anus? Kan beda gitu. Selamat malam semuanya. Hari ini sebenarnya saya nggak mau bikin konten dulu karena masih kecapean, baru sampai di rumah itu tadi pagi, subuh, dini hari. Jadi masih kelelahan, dan selain itu untuk bikin konten video ini kan butuh persiapan yang agak lama gitu, dan saya butuh baca berita puluhan berita sebelum saya bikin konten, dan itu saya nggak cukup waktu gitu karena dari pagi saya tidur tuh sampai agak siang gitu. Nah setelah siang mulai lapar, bangun, makan, habis itu niatnya sih pengen tidur lagi, pengen istirahat gitu ya. Nah cuma sambil makan itu kan sambil lihat-lihat grup WhatsApp, baca berita, ini sebenarnya ada apa gitu kan. Nah sambil buka grup WhatsApp, di grup WhatsApp penulis Siwot itu ternyata ada yang kirim video lucu sekali. Saya yang udah capek, males, dan rasanya pengen istirahat lagi tuh jadi kepikiran gitu. Ini kalau nggak saya bikin konten nih, kayaknya saya nggak nyenyak tidurnya ini. Kepikiran gitu. Karena lucu sekali nih. Jadi kalau saya nemuin hal-hal yang lucu itu saya nggak mau simpan sendiri gitu. Saya ingin bagikan kepada kalian. Ya karena kalau mau bagi-bagi uang saya nggak bisa, jadi bagi kelucuan aja. Jadi sebelum saya membahas terkait Ustadz Adi Hidayat ini, silahkan simak dulu video berikut ini. Ya ma'syaral jinni wal ins, wa ma khalaqtul jinna wal ins. Jadi kalau ins itu tampak, jin itu tersembunyi, lawannya. Jadi kalau jin diciptakan memang tersembunyi, tak nampak. Jadi kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin sedang punya masalah. Dan beliau membuktikan, ya tak pernah sembunyi-sembunyi, semua tampak. Ya, anggaran tampak dibuka, program tampak dibuka. Kalau ins itu lembut, maka jin itu kasar. Karena itu tidak pernah ada orang kemasukan jin jadi lembut, itu nggak ada. Permisi Ustadz, saya pengen ikut ta'lim. Kemasukan jin itu mustahil. Termasuk manusia itu pasti lembut. Jadi kalau ada manusia yang kasar, itu pasti ada masalah dalam problem hidupnya. Jadi kalau ada yang punya masalah dengan ins, itu pasti jin. Dan jika ada orang yang tidak suka dengan Pak Anies, itu boleh jadi. Saya tidak katakan itu. Takbir. Jadi gimana? Pasti kalian ada yang ketawa tuh ya. Atau jangan-jangan kalian nggak ngerti di mana bagian lucunya. Tapi ya maklum gitu, karena kita kan orang Indonesia, kita nggak paham bahasa Arab. Sebagian kita mungkin nggak paham bahasa Arab, dan itu wajar gitu karena kita ini orang Indonesia. Jadi kalau nggak tahu bahasa Arab biasa aja gitu. Yang bahaya itu kalau orang Indonesia nggak bisa bahasa Indonesia, itu bahaya tuh. Jadi buat teman-teman yang mungkin nggak ngerti di mana bagian lucunya, saya ingin jelaskan dulu gitu, karena Ustadz Adi Hidayat ini mengklaim bahwa Anis gitu, nama dari Anis itu ramah katanya. Jadi asal katanya udah mirip belum sama Ustadz Adi Hidayat gitu ya. Asal katanya itu dari ins. Nah dalam Al-Quran itu disebutkan di mana ada ins itu selalu dengan jin katanya, selalu berkaitan. Dan kemudian beliau juga sebutin tuh, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kalau ada orang yang nggak suka sama Anies, kesimpulannya gitu, jadi dia ini jin gitu, karena nggak suka sama Anies. Ini mau saya jelasin gitu, karena ini campur aduk dan konyol sekali penjelasannya gitu, karena Anies dalam bahasa Arab itu artinya memang ramah. Tapi asal katanya ins yang disebutkan sama Ustadz Ali Hidayat itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan ayat Al-Quran yang berarti insa. Karena insa dalam ayat Al-Quran itu artinya manusia, bukan ramah. Sementara ramah ini kata sifat, salah satu sifat manusia.
Ya manusia itu punya banyak sifat gitu. Ya marah, iri, dengki, benci, ya ramah gitu. Keras, kasar, itu sifat manusia. Ramah ini hanya salah satunya. Jadi kalau kemudian ini diklaim bahwa ramah itu manusia, agak nyambung gitu. Karena secara kaidah bahasa, manusia itu kata benda, karena nampak wujud ada aslinya, kelihatan oleh mata, sementara sifat, ya sifat aja gitu. Sifat suatu benda atau sifat manusia. Jadi ini berbeda gitu. Dalam Al-Quran yang disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu bukan anis gitu. Bukan wa ma khalaqtul jinna wal anis, enggak. Wal insa, manusia. Dan anis, ini cuma salah satu manusia yang ada di bumi ini. Namanya anis gitu. Tapi dia bukan representasi manusia. Jadi nggak bisa misalkan kita nggak suka sama anis, kemudian diklaim seolah-olah kita ini anti dengan manusia. Nggak bisa. Karena anis itu cuma nama salah satu manusia di bumi. Jadi dari sudut pandang Ustadz Adi Hidayat yang kemudian mengait-ngaitkan anis dengan ayat Al-Quran yang berarti manusia, secara bahasa itu nggak nyambung, secara tafsir Al-Quran itu salah sama sekali dan fatal ini bagian dari penistaan agama gitu. Karena kemudian seolah-olah ini diklaim bahwa orang yang mengkritik atau nggak suka dengan anis itu kemudian jin, bangsa jin gitu ya. Ini udah fatal sekali gitu. Karena kalau Ustadz Adi Hidayat menjelaskan bahwa jin itu tersembunyi, nggak kelihatan, iya itu dalam sudut pandang kacamata umum. Tapi Nabi ada yang bisa melihat jin. Tuhan juga bisa melihat gitu, jin. Ya karena maha melihat gitu. Nah yang menjadi penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat ini gak nyambung sama sekali. Entah itu soal jinnya, nasnya, manusianya, dan anisnya sendiri. Jadi kalau kemudian hanya demi membela kepentingan Anies, hanya demi membela karir politik Anies Baswedan, satu orang manusia di bumi gitu ya, yang bernama Anies, kemudian menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran, ini fatal sekali gitu. Ya karena kalau ayat ini digunakan untuk membela Anies, kan seolah-olah jadinya ayat ini diturunkan untuk membela Anies. Padahal Anies cuma satu manusia dari sekian jutaan miliaran manusia yang pernah ada di bumi ini gitu. Jadi ya ini lucu karena kaidah bahasanya salah, tafsirnya salah, tapi juga mengerikan, menyedihkan sekali. Karena Al-Quran yang kita agungkan, muliakan gitu ya, kemudian ayat-ayatnya digunakan hanya untuk membela kepentingan salah satu orang di Indonesia. Ini penistaan, penghinaan sekali kepada umat agama Islam gitu. Karena saya mau jelaskan dari sisi bahasa dulu gitu ya. Anis seperti yang saya bilang tadi itu kata sifat, ramah gitu. Sementara nas, manusia itu kata benda. Ini aja udah beda. Jadi kalau kemudian disama-samakan sama Ustadz Adi Hidayat, ini udah salah gitu. Bahwa dalam bahasa Arab itu ada yang namanya tasrif gitu ya, mengganti-ganti kata gitu ya. Dari kata kerja kemudian bisa menjadi kata benda. Iya, itu ada tuh, ada tekniknya gitu. Tasrif namanya. Tapi Anies ini enggak, ini kata sifat gitu. Jadi kalau saya nonton videonya Ustadz Adi Hidayat itu seolah-olah dia meyakini bahwa kata Anies itu asal katanya adalah insa, manusia. Ya nggak tahu gimana mau ditasrifnya itu. Karena tasrif itu biasanya kata kerja gitu. Makanya kemudian ada fi'il madhi, fi'il mudhari'. Dengan contoh yang biasa kita gunakan adalah fa'ala yaf'ulu. Fi'il madhi itu kata kerja yang untuk masa lampau. Ya, sementara fi'il mudhari itu untuk kata yang sekarang. Present tense kalau dalam bahasa Inggris gitu ya, dalam grammar. Jadi dari kata kerja ini fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa wa fa'ilun wa daga maf'ulun gitu. Itu bisa tuh sampai akhirnya nanti jadi kata benda gitu. Atau dalam contoh yang lain supaya mudah saya jelaskan, itu sama seperti misalkan masjid gitu ya. Meskipun masjid itu bahasa mabni, ini nanti saya jelaskan lagi. Jadi
dalam bahasa Arab, sujud itu kan sajadah, itu fi'il madinya, kemudian yasjudu itu fi'il mudhari'nya. Sajadah yasjudu. Kemudian bisa jadi masjadun atau tempat bersujud, dan itu kemudian yang ditafsirkan menjadi masjid gitu. Nah, masjadun ini itu tempat bersujud, tempat orang-orang bersujud, dan kemudian hari ini kita tafsirkan sebagai masjid. Ya, masjid itu kata benda gitu, kelihatan bentuknya gitu kan. Ada orang-orang bersujud di sana, sholat di sana, ya itulah masjid. Tapi masjid sendiri secara kata, secara bahasa itu mabni gitu. Mabni itu adalah kata-kata yang hanya digunakan dalam bahasa Al-Quran, dan itu secara kaedah bahasa dalam bahasa Arab itu nggak ada turunan atau penjelasan asal katanya gitu. Ya karena itu hak prerogatif Tuhan dalam menggunakan bahasa dalam bahasa Al-Quran. Makanya Al-Quran itu meskipun menggunakan bahasa Arab, tapi masih butuh tafsirannya. Masih butuh penafsiran, bukan hanya diterjemahkan. Itulah kenapa kemudian Al-Quran itu adalah kitab suci, bukan kitab Arab. Meskipun menggunakan bahasa Arab yang sebagiannya itu bisa diterjemahkan dan kemudian ditafsirkan. Jadi itu beda ya, beda sekali gitu. Jadi kalau dalam kalimat bahasa Al-Quran ini kemudian digunakan oleh seorang ustadz untuk kepentingan membela Anies Baswedan, ini kan jadi kayak tameng gitu. Jadi Anies itu nggak boleh dikritik, nggak boleh diserang gitu, karena kalau yang menyerang itu berarti jin. ini kan apa-apaan gitu. Ya masa orang yang nggak suka Anies jadinya jin? Padahal yang namanya jin itu diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa itu untuk beribadah. Iya kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah gitu. Bukan untuk membenci manusia, bukan. Bahwa ada bisikan-bisikan dari jin untuk mengganggu manusia, itu memang tugasnya. Tugas para iblis. Tapi bukan karena benci, enggak gitu. Tapi memang salah satu sifatnya. Dan yang mengganggu manusia sebenarnya enggak cuma bangsa jin. Yang mengganggu manusia itu juga bisa manusia sendiri gitu. Ya seperti Ustadz Adi Hidayat ini. Saya mau istirahat, diganggu sama video dia. Apakah dia jin? Ya enggak lah, wong kelihatan mukanya gitu, kelihatan orangnya, dia manusia kok. Dan itu juga ada penjelasannya di ayat yang lain gitu. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi yang bisa mengganggu manusia itu bisa dari jin, bisa juga dari manusia. Jadi nggak bisa kalau kemudian yang mengganggu manusia itu cuma bangsa jin. Oh, itu salah itu. Apalagi yang nggak suka sama Anies bisa disebut jin. Ini udahlah pengajian sesat sekali ini gitu, karena saya nggak tahu sampai mana akhir dari penggunaan ayat-ayat suci Al-Quran ini untuk kepentingan politik tertentu gitu. Karena kalau kita mau bicara soal penjelasan dalam ayat Al-Quran, itu sama sekali semestinya tidak bisa kita gunakan untuk kepentingan membela salah satu orang politik atau politisi dengan ayat Al-Quran. Nggak bisa gitu. Ya kita belajar, boleh, harus kita belajar belajar dalam tafsir Al-Quran gitu. Tapi kalau kemudian tafsir itu digunakan untuk ngebelain Anies Baswedan, itu kan jadinya seolah-olah Al-Quran ini untuk Anies gitu. Padahal enggak gitu. Al-Quran ini kan untuk agama umat Islam gitu kan. Untuk orang Islam, untuk supaya kita membacanya. Bukan untuk ngebelain Anies. Dan kalau menurut Ustadz Adi Hidayat, manusia itu adalah ramah katanya. Asal katanya adalah ramah gitu. Seperti Anies. Lah terus gimana dengan manusia seperti manusia-manusia FPI misalkan? Manusia-manusia yang ada di Irak sana, yang suka teriak-teriak takbir tuh sama seperti orang-orang FPI, yang suka lempar-lempar batu, lempar-lempar kotoran sapi, kuda itu. Itu manusia yang mana itu? Jangan-jangan manusia jin. Apakah dengan begitu Ustadz Adi Hidayat mengatakan bahwa FPI itu jin? Karena nggak ramah. Ya kan nggak bisa gitu. Dan dari sisi penciptaan, yang namanya jin itu memang ada kelompok-kelompoknya gitu. Ada jin yang memang mengganggu manusia dari sisi keimanan gitu. Ingin menggoyahkan iman manusia untuk
berubah keyakinan misalkan. Ada jin yang juga tugasnya untuk bikin boros, bikin ngantuk ketika mau ibadah. Sama lah seperti kita kadang kan kalau mau Jumatan itu kadang ngantuk gitu. Nah, itu ada jinnya tuh di situ. Jadi ya itu sama sekali berbeda dengan orang-orang yang selama ini mengkritik Anies Baswedan gitu. Ya karena kalau semua orang yang nggak suka dengan Anies atau mengkritik Anies kemudian dianggap jin, itu artinya saya jin dong. Tapi kan saya kelihatan, sementara jin kan nggak kelihatan, lah gimana gitu. Jadi ya konteks Adi Hidayat melucu dalam mimbar acara keagamaan itu memang mungkin lucu bagi orang-orang yang nggak tahu gitu. Tapi terlalu naif sekali, terlalu terlalu buruk sekali kalau kemudian ayat suci Al-Quran digunakan untuk bahasan-bahasan yang kayak gini gitu. Ngeri saya ngelihatnya gitu, karena ya selain secara bahasa itu nggak ada hubungannya, berbeda sekali gitu, antara Anies dengan Anas itu beda, ya mirip memang gitu. Jadi kalau Ustadz Adi Hidayat menyamakan antara Anies dengan Anas yang sebenarnya beda, ini saya nggak ngerti tujuannya gimana, atau jangan-jangan dia nggak tahu atau nggak pernah belajar bahasa Arab, nggak tahu. Tapi kalau nggak belajar bahasa Arab kayaknya sih belajar gitu ya. Tapi kalau menyamakan Anies dengan Anas, ini kan jauh sekali. Memang dalam kacamata bahasa Indonesia itu kayak mirip gitu, Anies, Anas, tapi artinya beda. Sama seperti Anies dan Anus, beda. Apa mau disama-samakan ini antara Anies dengan Anus? Ya kan beda gitu. Dan lagian kalau ada orang yang nggak suka sama Anies kemudian diklaim sebagai jin, berarti orang Jakarta itu, jutaan orang Jakarta itu jin. Ini kita perlu evaluasi lagi nih soal kependudukan gitu ya. Mereka kita ganti KTP-nya tuh, jangan KTP, tapi kartu jin Indonesia. Ya, kalau Anies kemudian nggak ngerti dan nggak tahu tentang bahasa Arab yang sedang dijelaskan sama Ustadz Adi Hidayat, saya nggak tahu gitu ya. Anies ini nggak ngerti atau tahu tapi pura-pura nggak tahu, nggak ngerti lah. Tapi memang kalau kita lihat dari kacamata saya sebagai warga Indonesia, memang banyak orang nggak bisa bahasa Arab di Indonesia. Ya karena kita kan orang Indonesia gitu. Tapi Ustadz atau pemuka agama, bagi saya jangan sampailah untuk membodoh-bodohi masyarakat atau umat dengan ketidaktahuan mereka. Karena di tengah-tengah orang yang tidak tahu, selalu ada orang yang tahu. Bahwa selama ini banyak orang yang tahu, banyak orang yang berilmu itu diam, iya. Tapi percayalah gitu ya, meskipun ini nggak dibantah, meskipun ini tidak dijelaskan, tetap saja sebuah kesalahan itu adalah kesalahan, dan selamanya itu akan menjadi kesalahan. Dan bagi Ustadz Adi Hidayat gitu ya, sebagai Ustadz, kalau Anda kalau mau melakukan pembohongan gitu ya, dengan banyaknya umat atau masyarakat yang ngefan dengan Ustadz Adi Hidayat gitu ya, saya pikir saya perlu ingatkan ini gitu, bahwa kalau kita berbohong kepada satu orang, kita berdosa kepada satu orang. Tapi kalau bohongnya kepada ribuan orang, ratusan ribu jamaah, ya Anda berbohong dalam satu kali panggung, satu kali bicara itu berbohong kepada ribuan gitu. Setara dengan kita berbohong kepada ribuan orang, ribuan kali kepada orang-orang yang sama atau orang-orang yang lain. Jadi ya saya pikir semoga ini menjadi penjelasan yang baik untuk kita pahami, bahwa selamanya ayat Al-Quran itu nggak perlulah kita gunakan untuk membela politisi tertentu. Anies itu sebenarnya ya memang banyak kelebihannya gitu ya, kelebihan bayar misalkan. Ya, tapi nggak perlulah dibela-bela sama ayat-ayat Al-Quran gitu, karena pada akhirnya itu sama sekali nggak sebanding dengan konsekuensi atau kemuliaan dari ayat Al-Quran itu sendiri. Dan agama sampai kapanpun adalah agama, dan itu tidak pernah bisa menjadi representasi dari Anies Baswedan gitu. Jadi kalau saya lihat dari pernyataan Ustadz Adi Hidayat ini sebenarnya adalah cerminan dari kejadian politik tahun 2017 gitu. Seolah-olah membela Anies itu membela agama gitu. Padahal Anies itu ya bukan agama. Anies hanya salah satu orang, salah satu manusia yang kebetulan beragama Islam. Tapi membela Anies bukan berarti membela agama Islam. Itu berbeda sama sekali. Nah, sama seperti ini. Anies dan Anas itu beda.
Anas itu manusia, Anis itu ya salah satu manusia. Ya saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Oh ya, nanti mungkin saya akan tayangkan video-video saya selama perjalanan nanti di Banyumas dan Ponorogo. Begitulah kura-kura.